Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ketika nanti dikumpulkan seluruh manusia, yang mana mereka sedang menunggu sidang penantian, ada 3 golongan yang dengan kepercayaan diri yang sangat besar, yang ketiganya yakin betul akan diputuskan menjadi penghuni surga. Akan tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala jauh berbeda dengan pengadilan manusia. Allah Maha tahu segalanya, hal yang kecil maupun hal yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Adil yang memutuskan setiap perkara tanpa menzalimi. Golongan 3 orang tersebut yang merasa menjadi calon penghuni surga ini pun terkaget. Mereka yang terdiri dari orang-orang yang saleh justru berakhir di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka diseret dengan kasar ke dalam api yang membara. Lantas apa gerangan yang terjadi? Rupanya mereka hanyalah saleh. Mereka hanyalah baik di pandangan manusia, akan tetapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal-amal mereka. Tidak ada perkara yang sangat kecil ataupun remeh sekalipun, apalagi yang besar, pasti akan didatangkan ke sidang pengadilan yang benar-benar adil. Yang pertama kali yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili adalah 3 kelompok manusia yang waktu di dunia mempunyai kemuliaan dan keutamaan dalam pandangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang membaca dan memahami Al-Quran, orang-orang yang kaya berharta, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan salah seorang yang ahli membaca dan mengajarkan Al-Quran, dan kemudian berfirman kepada mereka, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan melalui utusan-utusanku? Mereka pun menjawab, benar, wahai Tuhanku ya Allah. Kemudian apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku, kata Allah. Mereka pun kembali menjawab, kami mempelajari ilmu, mengajarkan dan membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas kal-dabdah, sesungguhnya engkau telah berbohong dan diikuti oleh para malaikat-malaikat lainnya, dan berkata, kamu sesungguhnya telah berbohong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kamu mengajarkan semua itu hanya karena ingin dikatakan bahwa engkau adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Engkau melakukan semua itu agar engkau dikatakan seorang yang qari yang hebat. Engkau melakukan semua itu agar engkau dianggap mereka adalah orang-orang yang saleh. Engkau melakukan semua itu agar engkau dipanggil seorang ustaz. Engkau mengerjakan semua itu agar engkau dianggap orang yang alim.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menarik mereka dan melemparkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan lagi orang yang kaya, hartawan, yang di dalam kehidupan dunia mereka banyak melakukan sedekah di jalan Allah, dan di dalam kehidupan dunia mereka banyak menyantuni anak-anak yatim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah memberi kelapangan kepada kalian, yakni harta yang berlimpah, sehingga aku tidak membiarkan kalian membutuhkan seseorang. Mereka pun menjawab, benar, wahai Tuhanku ya Allah. Lantas apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat harta yang aku berikan kepada kalian? Mereka pun menjawab, kami menyambung silaturahmi dan bersedekah. Kami menyantuni anak-anak yatim. Kami mengeluarkannya untuk masjid. Tidak ada jalan ataupun tempat di mana Engkau senang ya Allah jika diinfakkan harta, kecuali saya menginfakkannya. Itu semua aku lakukan semata-mata karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan diikuti oleh para malaikat, kadzabta, engkau berdusta, engkau telah berbohong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kembali berfirman kepada mereka, sesungguhnya kamu melakukan itu semua agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Engkau melakukan itu semua agar engkau dianggap orang yang baik. Dan itu semua telah engkau dapatkan pujian-pujian dari mereka. Itu semua telah engkau dapatkan sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menariknya dan kemudian melemparkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seseorang yang terbunuh ketika berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka berbagai nikmat yang Allah telah anugerahkan dan mereka pun mengakuinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang kamu amalkan ketika engkau masih ada di dalam kehidupan dunia ini? Mereka pun menjawab, saya diperintahkan untuk berjuang dan berperang di jalan-Mu ya Allah. Saya memenuhi dengan terjun di medan jihad hingga saya terbunuh di jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan kemudian pun diikuti kembali oleh para malaikatnya, kadzabta, engkau telah berbohong. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman lagi kepada mereka, sesungguhnya kamu berjuang di medan jihad fi sabilillah agar engkau dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang pemberani. Engkau melakukan itu agar engkau dianggap seorang yang pahlawan. Engkau melakukan itu semua agar engkau dianggap orang-orang hebat. Itu semua telah engkau dapatkan sebagaimana yang kalian inginkan, pujian-pujian dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menariknya dan melemparkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu menceritakan kisah ini menepuk dua lutut Abu Hurairah dan kemudian bersabda, wahai Abu Hurairah, 3 orang golongan itulah